Dua kelompok geng motor di Sukabumi, Jawa Barat terlibat bentrok hingga mengganggu pengguna jalan yang melintas. Pasca kejadian, dua orang pelaku berhasil diamankan polisi. Anak briges lari, anak ayo kak, naik. Dua kelompok geng motor ini terlibat bentrokan di ruas Jalan Ahmad Yani, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dua kelompok geng motor ini diduga XTC dan Briges terlibat saling kejar hingga membuat para pengguna jalan yang melintas terganggu hingga menyebabkan kemacetan. Polisi yang mendapat laporan dari warga langsung bergerak cepat dan melakukan penyelidikan. Dua anggota geng motor yang terlibat beserta sejumlah senjata tajam berhasil diamankan petugas. Peristiwa bermula saat salah satu kelompok geng motor konvoy sambil mengacungkan senjata tajam di ruas jalan utama yang memancing emosi geng motor lain yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Briges selanjutnya saudara A dan kawan-kawan mengejar gerombolan tersebut dan satu motor terjatuh lalu terjadi bentrok dan kejar-kejaran. Kami telah mengamankan para berandalan bermotor tersebut lalu memintai keterangan. Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Kini polisi meningkatkan patroli mencegah maraknya aksi bentrokan kelompok remaja di malam hingga dini hari. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Diduga kurang berhati-hati saat hendak putar balik, seorang pemotor tewas tertabrak truk di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Kini sopir truk diamankan polisi untuk pemeriksaan. Umur tak kenal Medan. Seorang pemotor tewas usai terlibat kecelakaan lalu lintas dengan truk engkel di Jalan Raya Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Korban alami luka serius di bagian kepala usai tertabrak truk yang melaju dengan kencang. Polisi yang tiba di TKP langsung melakukan identifikasi termasuk olah tempat kejadian perkara. Insiden berawal saat kendaraan truk melaju dari arah timur Sampang menuju arah barat Kabupaten Bangkalan. Sesampai di TKP, pengendara motor berinisial R yang berada di depan truk tiba-tiba hendak memutar balik dan menyeberang ke kanan jalan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Kemudian terlindas oleh ban belakang sebelah kiri. Kemudian korban dilarikan ke rumah sakit, Puskesmas Banyuates, dan setelah sampai di sana dinyatakan meninggal dunia. Untuk truk muatan apa, Dan? Untuk truk, setelah konfirmasi ke pengemudinya, bermuatan botol air mineral kosong. Barang bukti sudah diamankan? Barang bukti sudah kami amankan di kantor Laka Lantas, Polres Sampang, truk dan kendaraannya. Kini sopir truk telah diamankan petugas untuk pemeriksaan sementara. Bangkai kendaraan dibawa ke kantor Laka Lantas Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 239 kepala daerah terpilih ini menjalani tes kesehatan hari pertama di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat Minggu pagi. Pemeriksaan kesehatan dilakukan jelang pelantikan serentak 20 Februari mendatang dan retret kepala daerah di Akmil, Magelang. Sejumlah kepala daerah melakukan tes kesehatan di Kemendagri sebelum dilantik 20 Februari mendatang. Pada hari pertama, sebanyak 239 kepala daerah terpilih terdiri dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota hingga wakil wali kota memenuhi undangan. Beberapa di antaranya adalah Bobi Nasution, gubernur terpilih Sumatera Utara, dan Ahmad Lutfi, gubernur terpilih Jawa Tengah. Mereka menjalani pengecekan kesehatan seperti tensi, gula darah, asam urat, dan kadar kolesterol. Tes kesehatan sendiri terbagi dalam 3 sesi, dimulai dari pukul 8 pagi hingga 3 sore. Tes kesehatan ini juga diperlukan jelang retret kepala daerah di Akmil, Magelang usai pelantikan. Pemeriksaannya alhamdulillah bagus semua, tadi tensinya bagus, gula darahnya bagus, kolesterolnya, asam uratnya bagus semua, normal semua. Kolesterol, kemudian gula darah, tekanan darah, mungkin yang masih dasar-dasar. Mungkin yang lebih rinci untuk tes pada saat menjelang retret, karena 2 kali pemeriksaan kesehatan. Selain tes kesehatan, para kepala daerah terpilih juga mengambil tanda pangkat di Kementerian Dalam Negeri Gambir, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pamit jalan-jalan seorang wisatawan asal Perancis, Da Ponte Almiro, 58 tahun, dievakuasi dengan selamat usai terjatuh ke jurang di kawasan Banjardinas Amet, Karangasem, Bali. Evakuasi berlangsung dramatis melewati perbukitan jurang.
sempat dilaporkan hilang pada Jumat petang, Daponte Almiro, 58 tahun, akhirnya ditemukan dan segera dievakuasi dalam kondisi selamat oleh tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan Pemda setempat. WNA lansia asal Prancis tersebut sebelumnya pamit jalan-jalan di perbukitan dekat penginapan, namun tak kunjung kembali. Korban jatuh ke jurang di kawasan perbukitan Curam, Banjar Dinas Amet, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali. Petugas gabungan dan tim rescue pos pencarian dan pertolongan Karangasem berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat Sabtu pagi. Meski medan yang ekstrim dan evakuasi berjalan dramatis, menggunakan teknik lowering dan lifting, serta kerjasama tim menarik korban dari jurang tebing yang curam. Kami melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, kemudian dari TNI, dari Koramil Abang, kemudian dari Polsek Abang, maupun dari pemerintah desa. Target berhasil ditemukan di atas, di aliran sungai. Target terpleset kurang lebih 12 meter. Kemudian tim SAR gabungan melaksanakan evakuasi dengan menurunkan 1 orang rescuer dengan teknik lowering untuk menjangkau target di bawah. Setelah dievakuasi dari jurang 12 meter, korban langsung diperiksa tim medis dan hasil pemeriksaan korban dinyatakan sehat tanpa cedera serius. Selanjutnya korban diantar kembali ke penginapan menemui keluarganya. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. 2 tukang bangunan yang sedang melakukan penggalian pondasi tembok penahan tanah di Desa Sodong, Pandeglang, Banten, tertimbun longsor. 1 tukang tertimbun longsor ditemukan meninggal dunia. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Inilah detik-detik saat sejumlah warga berhasil menyelamatkan Muslim, tukang bangunan yang tertimbun longsor saat penggalian pondasi tembok penahan tanah di Kampung Kadu Belang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Bahkan proses evakuasi harus dibantu menggunakan alat berat lantaran banyak material tanah yang menimbun korban. Sementara pada evakuasi selanjutnya, 1 tukang lainnya, Tisna, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kejadian bermula saat 2 tukang sedang melakukan penggalian pondasi tembok penahan tanah sedalam 1,60 cm. Namun tiba-tiba tanah di atasnya langsung longsor dan menimbun korban. Di bawah itu ada berapa orang, Pak? Ada 3 orang, 1 tukang, 2 nek. Yang tertimbun sendiri berapa? Yang tertimbun salah adalah Pak sama Pak Tisna. Dan itu untuk bikin TPT sepanjang 4 meter ya, sepanjang 4 meter, dan untuk gak bikin cakar ayam, menggali cakar ayam kedalaman 1,60 meter, maka terjadilah longsor tersebut. Kini korban meninggal telah dimakamkan di pemakaman kampung setempat, sementara korban selamat sudah diizinkan pulang usai mendapat perawatan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, kedapatan hendak menjual motor hasil curian. Seorang residivis dikejar massa hingga atap rumah warga di Gorontalo. Beruntung pelaku berhasil diamankan polisi dari amuk warga. Beginilah suasana saat warga di Kelurahan Bugis, Kota Gorontalo, digegerkan dengan penangkapan pelaku pencurian sepeda motor yang melarikan diri ke atap rumah warga. Peristiwa bermula saat terduga pelaku diketahui hendak menjual sepeda motor hasil curian di wilayah Gorontalo. Namun, aksinya tak berjalan mulus saat warga mengetahui motor yang hendak dijual merupakan hasil curian. Pelaku yang panik langsung melarikan diri ke atap rumah warga. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan, hingga pelaku sempat bersembunyi di plafon masjid. Penjaga masjid langsung memanggil polisi guna mengamankan pelaku. Proses penangkapan residivis curanmor ini berlangsung dramatis, lantaran pelaku menolak turun dari atap, hingga mengundang massa semakin banyak di lokasi.
Hingga tengah malam, pelaku akhirnya berhasil diamankan. Namun massa yang marah nyaris menghakimi pelaku saat dimasukkan ke dalam mobil patroli. Selanjutnya, pelaku diamankan ke Mapolresta Gorontalo Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Live bersama Gigit Dental Studio melakukan kerjasama di bidang kesehatan perawatan gigi di Kota Bogor, Jawa Barat. MNC Live memberikan asuransi kecelakaan bagi para pasien yang menjalani perawatan di klinik gigi tersebut. MNC Live bersama Gigit Dental Studio melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU mengenai layanan kesehatan gigi di Kota Bogor, Jawa Barat. Hadirnya asuransi kecelakaan dari MNC Live ini bertujuan untuk menciptakan perlindungan bagi masyarakat, sehingga mereka yang berobat ataupun perawatan di klinik gigi tersebut merasa aman dan nyaman. Selain pasien, tenaga medis juga diberikan perlindungan asuransi kesehatan agar dapat lebih nyaman dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasiennya. Akan lebih banyak juga pasien yang aware tentang kesehatan gigi. Kami akan mendapatkan perlindungan diri dari MNC Live gitu. Jadi pasien juga merasa tenang pada saat berobat ke gigi dan usia. Ya, kami terus melakukan kerjasama dengan klinik-klinik seperti klinik gigi dental ini, dan harapannya adalah semakin banyak kerjasama kolaborasi dengan klinik lain dan tempat-tempat usaha lain di mana kami juga sangat mendukung pertumbuhan UMKM. Kerjasama ini membuka peluang bagi MNC Live dengan klinik lainnya dan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan perlindungan asuransi tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kunjungan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ke sejumlah negara berakhir di Uni Emirat Arab. Megawati memenuhi undangan putra mahkota Pangeran Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed dan membahas sejumlah hal. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, dan keluarga mengakhiri kunjungan kenegaraan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Megawati didampingi kedua putra-putrinya, Muhammad Rizky Pratama dan Puan Maharani. Megawati bertemu dengan putra mahkota Uni Emirat Arab, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed. Keduanya membahas sejumlah hal, di antaranya konflik di Palestina dan penjajakan kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Megawati juga menyampaikan kekagumannya terhadap kemajuan pesat Uni Emirat Arab. Pertemuan itu sangat hangat, sudah begitu kekeluargaan, dan beliau sangat senang karena saya kan mengatakan saya siapa. Saya bilang saya adalah dari keluarga besar Bung Karno. Jadi beliau tapi tentu sudah mengetahui, dan yang saya paling senang adalah ingin terus menghubungkan seperti kekeluargaan. Tentunya hal-hal yang dibicarakan itu karena bukan masalah pemerintah, kekeluargaan ya buat saya aja sendiri. Di akhir kunjungannya, Megawati mengundang Pangeran Abu Dhabi untuk berkunjung ke Bali. Sebelumnya, Megawati melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh dan pemimpin negara di Vatikan, Italia, dan Arab Saudi. Pemirsa, arena bermain biliar representatif Pro Billiard Center yang berlokasi di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat resmi dibuka untuk beroperasi untuk umum. Tempat biliar dengan fasilitas lengkap dan juga suasana nyaman ini diharapkan bisa menjadi sarana latihan para pemain biliar hingga melahirkan atlet nasional yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Pengguntingan pita yang dilakukan Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo bersama CEO Pro Billiard Center Kevin Sanjaya menjadi penanda resmi dibuka dan beroperasinya Pro Billiard Center Kebon Sirih secara umum. Pro Billiard Center yang berada di lantai 2 iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat ini memiliki fasilitas lengkap dan sesuai standar kejuaraan dunia. Pro Billiard Center diharapkan menjadi ruang pemain biliar untuk berlatih, terutama dalam pembinaan, serta mampu melahirkan atlet biliar di kejuaraan nasional dan internasional.
dan nanti atlet-atlet kita harapkan bisa latihan di sini juga dan bisa ya mereka punya tempat lah untuk latihan dan semoga mereka bisa terus bertumbuh dan biliar Indonesia semakin maju sih. Saya ingin di setiap daerah itu biliar maju dan PBC berkomitmen untuk mengembangkan sampai ke daerah-daerah dan akan memberikan kontribusi pengembangan biliar di sana. Antara lain sebagian daripada hasil usaha PBC itu nanti akan dipergunakan untuk pembinaan di daerah. Pembukaan PBC juga mendapatkan apresiasi dari Asosiasi Biliar Luar Negeri yang takjub dengan fasilitas yang dimiliki oleh tempat biliar ini. I think the concept is bagus, and then it's very clean dan banyak bagus dan dia mempamerkan satu image yang healthy. Jadi memang sukan ini kadang-kadang ada di bicara yang this sport is not so healthy, but you can see that no, this is different. Dalam pembukaan Pro Billiard Center ini, sejumlah artis hingga atlet biliar turut menjajal arena PBC yang bertaraf dunia ini. Keberadaan PBC sekaligus menunjukkan betapa olahraga biliar semakin digandrungi masyarakat dari berbagai kalangan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Aulia iNews melaporkan. Pemirsa, diduga saling ejek supporter Persija Jakarta atau The Jackmania terlibat bentrok dengan sejumlah orang yang diduga sebagai supporter Persib Bandung di luar Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah orang ini mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dua kelompok supporter terlibat bentrok usai laga Persija Jakarta versus Persib Bandung di luar Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok supporter saling serang dengan batu dan kayu. Diduga para pendukung Persija mengamuk dan juga melakukan penyerangan terhadap pendukung Persib Bandung. Diduga bentrokan antara supporter Persija dan Persib ini terjadi lantaran saling ejek. Akibat kejadian ini, sejumlah supporter mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Untuk mengantisipasi bentrokan meluas, ratusan personil polisi disiagakan di luar stadion hingga menuju tol Bekasi Barat. Sementara laga Persija Jakarta versus Persib Bandung berakhir imbang 2-2. Tim Macan Kemayoran gagal meraih kemenangan usai unggul 2 gol lebih dulu lewat gol Gustavo Almeida dan Firza Andika. Tim Maung Bandung kemudian membalas gol melalui Nick Clivers dan David Da Silva. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Kita ke informasi kuliner, pemirsa. Menikmati iga sapi yang diolah menjadi sup atau digongso. Ini mungkin sudah biasa. Di Boyolali, Jawa Tengah ada sebuah kedai yang menawarkan olahan iga sapi bakar yang disajikan dengan bumbu kacang spesial yang tentunya memberikan cita rasa lezat dan harum. Inilah kedai Kusuma Rasa yang berada di Pengging Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan sajian khas iga sapi bakar yang disajikan bersama sambal kacang spesial. Perpaduan keduanya menghasilkan rasa manis gurih dengan aroma khas daging bakar. Sebelumnya, iga sapi direbus dengan kuah dan bumbu rempah khas kedai hingga setengah matang. Setelah itu iga dibakar hingga matang. Untuk menambah selera makan, iga bakar sambal kacang disajikan bersama kremes. Ditambah sejumlah lalapan daun segar seperti kemangi, mentimun, tomat, dan timun selada. Seporsi iga bakar bumbu kacang ini dibanderol Rp30.000. Setiap harinya, kedai Kusuma Rasa yang buka dari pukul 7 pagi hingga jam 5 sore mampu menghabiskan 80 porsi hingga 100 porsi iga sapi. Kedai ini menyajikan konsep nuansa alam dan memanfaatkan sungai sebagai lokasi pengunjung bersantap. Ini kita nyobain iga bakar dengan ini beda banget dari yang biasa aku cobain karena dia tekstur dagingnya tuh jauh lebih lunak, lebih lembut, dan kalau dikunyah tuh sama sekali nggak ngerasain kayak ada yang keras gitu. Jadi dia benar-benar yang benar-benar soft. Nah, bagi Anda pecinta kuliner yang sedang berkunjung ke Boyolali, kedai ini bisa menjadi alternatif untuk berburu kuliner khas daging sekaligus menikmati segarnya udara di tepi sungai.
Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, tanggal 14 Februari bertepatan dengan perayaan Hari Valentine. Nah, sutradara Hanung Bramantyo berkolaborasi dengan Agus Nur, Yanti Erlangga, dan sejumlah seniman lainnya menggelar drama musikal Cinematic City of Love di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Drama musikal Cinematic City of Love resmi digelar di Jakarta International Convention Center Senayan. Drama yang mengisahkan perjalanan cinta sepasang muda-mudi dengan nama tokoh Sandia dan Kala yang harus menghadapi tantangan dalam kisah cintanya lantaran hubungan mereka tidak direstui oleh orang tuanya. Dalam pementasan, sorak-sorai penonton yang terkesima sangat terlihat jelas menikmati cerita yang diperankan aktor tanah air. Ini adalah sebuah pertunjukan, performa, eksperimen sekaligus antara sinematik dan panggung, antara aktor-aktor panggung, aktor-aktor opera, aktor-aktor musikal yang ada di Indonesia dengan aktor-aktor film yang ada di Indonesia. Luar biasa sinerginya menurut saya. Jadi bukan hanya dari pertunjukannya, tapi semuanya di sini mempunyai aura yang sangat-sangat indah, yang dimana kami persembahkan sebagai anak dari bangsa ini, anak bangsa yang melakukan semua perjuangan untuk musikal sinematik Indonesia. Pertunjukan ini melibatkan banyak tokoh seniman dan aktor ternama di Indonesia. Pertunjukan masih akan hadir hingga 16 Februari mendatang. Dari Jakarta, Nata Arman, Dimas Winardi, iNews melaporkan.